Kembali dilapor polisi, pemirsa Badan Narkotika Nasional BNNK Tarakan berhasil mengungkap peredaran narkoba dengan modus menyembunyikan narkoba di sela-sela kayu jembatan. Polisi pun mengamankan sabu seberat 2,76 gram siap edar dari tangan pelaku. Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, Kalimantan Utara menggeledah sebuah rumah di Kelurahan Karanganyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat. Tersangka diketahui juga menyimpan narkoba di sela-sela kayu jembatan dan kayu atap rumahnya guna mengelabuhi petugas. Polisi pun berhasil mengamankan 9 bungkus sabu dengan berat mencapai 2,76 gram siap edar. Jadi modusnya mereka itu menyembunyikan dompet itu di sela-sela jembatan itu yang kita. Jadi yang setelah kita datang, kita minta bantuan ketua RT geledah, ditemukan awal tuh dompet berisi 8 bungkus dulu. Setelah itu kita geledah lagi, kemudian di atas pipa seng itu pipa yang untuk talang itu ditemukan satu bekas kotak rokok Marlboro. Di dalamnya itu isinya tisu, dalamnya ada sabu satu lagi. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, ada 8 orang warga menjadi korban pembacokan oleh salah seorang pria tak dikenal di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa ini secara membabi buta menyerang warga yang berada di pinggir jalan. Seluruh korban luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kota Mobagu. Inilah kondisi korban saat mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Kota Mobagu. Hampir sebagian besar korban mengalami luka karena sabetan senjata tajam di bagian tangan dan kepala. Peristiwa naas ini terjadi pada Rabu 16.30 WITA di ruas jalan Kota Mobagu. Pelaku yang menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam tiba-tiba menyerang warga yang berada di pinggir jalan. Akibat kejadian tersebut, 8 orang mengalami luka karena sabetan senjata tajam. Saat ini seluruh korban mendapat penanganan medis oleh pihak RSUD Kota Mobagu. Sementara itu pelaku juga dalam perawatan medis usai dihakimi warga. Dan pelaku juga sementara dalam penanganan medis. Namun untuk lain-lainnya terkait dengan motif apa kami masih dalam penanganan medis dari korban karena belum bisa tersangka karena kami belum bisa melakukan wawancara. Ya Pak, rata-rata Pak korban ini kena pukulan atau parang Pak? Dia membawa senjata tajam. Hingga kini Polres Kota Mobagu masih mencari motif terjadinya pembacokan yang dilakukan oleh pelaku. Dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Risnan Labenjan, iNews melaporkan. Sempat menjadi buron atas kasus pencabulan anaknya sendiri, petugas Satreskrim Polres Tebing Tinggi menangkap pria berinisial E di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. E diketahui sudah lama mencabuli anak tirinya sendiri, namun baru terbongkar pada awal Januari 2022. Polisi menggiring pria berinisial E yang merupakan tersangka yang sempat menjadi buronan atas kasus pencabulan terhadap anak tirinya di wilayah Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Menurut keterangan Kapolres Tebing Tinggi AKBP Muhammad Kunto Wibisono, timnya mengejar pelaku hingga tertangkap di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dirinya juga menyatakan pelaku sudah mencabuli korban sejak 2014. Pelaku terduga pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur yang pada tahun 2014 yaitu atas nama inisial S dilakukan oleh saudara E yang notabene sebagai ayah tiri daripada korban. Yang bersangkutan menyampaikan bahwa sudah dilakukan pencabulan dan persetubuhan kurang lebih selama 7 tahun. Pelaku kini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara serta denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Nah, ini rumah harusnya menjadi tempat paling aman untuk anak-anak dan juga keluarga, ini malah justru ternyata menyisakan luka, bahkan ini anaknya sendiri yang diperkosa. Sangat memprihatinkan informasi tersebut ya Wilson, dan ditambah lagi ini terjadi sejak tahun 2016 hingga sekarang berarti terhitung 6 tahun lamanya ini anak menyimpan rasa trauma juga dan rasa takut terhadap ayahnya sendiri.
Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Petugas Satreskrim Polresta Padang meringkus buronan kasus pencurian kendaraan bermotor yang sudah menghilang selama 2 tahun. Pelaku ditangkap saat berusaha kabur dan bersembunyi di dalam kamar mandi. Di rumah kontrakan yang terletak di daerah Alai Parakopi, Kecamatan Padang Timur, Padang, Sumatera Barat. Petugas menangkap tersangka bernama Erik yang berstatus DPO atas kasus curanmor di 11 TKP di Padang. Berdasarkan DPO tersebut kita melacak, terus sudah selama 2 tahun kita melakukan pencarian. Akhirnya kita bersama rekan Denny Lewang berhasil mengamankan yang bersangkutan. Dari hasil penyidikan, pelaku diketahui menjual setiap barang curiannya secara online kepada para penadah barang curian. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pria di Bekasi ditemukan tewas bersimbah darah di jalanan. Pria tersebut menjadi korban penganiayaan 2 orang. Rekaman kamera pemantau di perumahan Mangunjaya 1, Tambun Selatan, Bekasi menampilkan penganiayaan seorang pria yang dilakukan 2 orang berboncengan motor. Tak lama kemudian datang rekan dari kedua pelaku yang terpantau melerai aksi keduanya. Unit Reskrim Polres Metro Bekasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari pemeriksaan polisi terungkap ketiga pelaku tersinggung dengan teriakan dan ucapan kasar korban. Para pelaku juga mencoba menabrak korban dengan motor namun meleset. Pelaku kemudian mengejar dan mengeroyok korban di depan kantor sekretariat RW hingga tewas. Saya membenarkan bahwa benar terjadi penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia pada jam 01 dini hari. Korban hanya 1 dan pelaku diperkirakan 3 orang. 3 orang pelaku ya, Dan ya? Yang diperkirakan 3 orang. Ini tawuran atau apa sih, Dan? Oh bukan. Dulu ya? Nah, dari depan lari masuk ke dalam. Terjadilah pukulan di bawah tiang lampu depan kantor RW. Itu 2 kelompok atau perorangan? Yang korban 1 orang, yang ngeroyok 3 orang. Oh, 1 lawan 3. Tangan kosong ya, Pak? Nah, itu nggak kelihatan, aku juga nggak paham itu, karena aku juga melihat dari CCTV. Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun kini memburu ketiga pelaku. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, maraknya laporan masyarakat dengan adanya praktek transaksi prostitusi online di sejumlah hotel di Kota Makassar ini membuat Dinas Sosial Kota Makassar akhirnya menggelar razia, Wilson. Nah, dari razia ini 10 pasangan mesum terjaring dari sejumlah kamar hotel. Petugas Dinas Sosial Kota Makassar menargetkan sejumlah hotel kelas melati di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Penggeledahan pun dilakukan hingga ke dalam kamar kecil lantaran sejumlah pasangan bersembunyi. Dari razia penyakit masyarakat yang digelar, Dinas Sosial Kota Makassar berhasil mengamankan 10 pasangan bukan suami istri. Kegiatan pada malam hari ini itu adalah rutinitas kita dari Dinas Sosial Kota Makassar terkait penertiban WTS dan Waria. Alhamdulillah ada di beberapa tempat, 4 tempat, itu menjaring 10 pasangan bukan suami istri. Lalu indikasi masih kita asesmen untuk malam ini. Setelah hasil asesmen kami dapatkan apa yang akan menjadi perhatian, apakah pembinaan melalui keluarga atau pembinaan melalui panti-panti rehab yang ada di sini. Seluruh yang terjaring dibawa ke kantor Dinas Sosial untuk pendataan dan pemanggilan keluarga. Sementara yang terbukti melakukan transaksi prostitusi akan menjalani pembinaan dan rehabilitasi. Informasi selanjutnya, pemirsa, dari Kota Padang, ada sejumlah pasangan tidak sah dirazia petugas Satpol PP Kota Padang di sejumlah lokasi. Nah, salah satu pengelola tempat wisata sempat terlibat keributan dengan petugas saat hendak dirazia. Sejumlah petugas Satpol PP berpakaian preman merazia salah satu penginapan di kawasan wisata Pantai Pasir Jambak, Kota Padang, Sumatera Barat.
Berdasarkan laporan dari masyarakat, penginapan sering dijadikan sebagai tempat mesum. Di tempat ini, petugas menangkap 3 pasangan tidak sah di dalam kamar. Di lokasi yang sama, petugas merazia pondok yang berada di pinggir pantai yang diduga dijadikan sebagai tempat mesum oleh pasangan muda-mudi. Kehadiran petugas menuai protes dari pengelola tempat wisata itu. Lalu sudah sering masyarakat mengadu kepada kita banyaknya kegiatan-kegiatan yang tidak senonoh di kawasan Pasir Jamba. Dan setelah kami kirimkan informasi ke sana, memang betul ada pondok-pondok yang memang difasilitasi untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Kemudian adanya hotel melati di kawasan sana yang melegalkan pasangan yang tidak suami istri untuk menginap. Kedepannya pemerintah Kota Padang terus menggiatkan razia serupa sebagai upaya menjaga ketertiban. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Bang Ano akan kami hadirkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Lapor Polisi.